Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat e-government. Manfaat e-government yang pertama yaitu e-government dapat meningkatkan dan memperbaiki pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya, seperti masyarakat, kalangan bisnis, dan industri. Terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Lalu manfaat e-government yang kedua yaitu meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah dalam rangka penerapan konsep good governance di pemerintahan, yaitu bebas dari KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Manfaat selanjutnya yaitu dengan adanya e-government juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Manfaat yang keempat yaitu memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu manfaat yang kelima yaitu menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang baru dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Lalu manfaat yang keenam yaitu memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengembalian berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan elektronik government di Indonesia untuk saat ini. Di Indonesia, elektronik government semakin berkembang dengan adanya website pemerintah dengan domain go.id yang membantu masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang valid. Sudah banyak baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang memiliki domain tersendiri sesuai bidangnya masing-masing, seperti BMKG yang mengeluarkan aplikasi info BMKG dan membuat sosial media di berbagai platform sosial media. Namun, adanya elektronik government yang sangat membantu masyarakat ini tidak semuanya bisa dirasakan oleh masyarakat, karena tidak semua wilayah di Indonesia yang telah mendukung internet yang cepat. Bahkan, masih ada wilayah yang belum memiliki infrastruktur telekomunikasi untuk dapat mengakses domain ataupun aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Info tentang BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika mempunyai status sebuah lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang dipimpin oleh seorang kepala badan. BMKG melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BMKG memiliki stasiun dan UPT di berbagai wilayah di Indonesia. BMKG juga mengeluarkan aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Aplikasi tersebut bisa di-download melalui App Store dan Play Store yang memuat semua informasi mengenai perakiraan cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tercakup dalam satu aplikasi mobile. Aplikasi Info BMKG merupakan aplikasi yang resmi dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebagai wadah informasi terkait cuaca, iklim, hingga bencana. Aplikasi Info BMKG memenangkan penghargaan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO International Weather Award pada 15 Desember 2020 yang merupakan ajang bergengsi bagi para developer aplikasi yang bergerak di bidang cuaca di dunia. Aplikasi Info BMKG memenangkan kategori Weather Information for Sectoral or Specialized Users. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh BMKG dengan menggunakan Open Data BMKG dan dapat diunduh secara gratis di App Store dan Google Play Store. Dimulai sejak 2016, fitur dalam aplikasi Info BMKG pun terus dikembangkan. Terakhir dengan menambahkan fitur dual bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga harapannya ke depan aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan di dunia. Hingga saat ini, Info BMKG telah diunduh sebanyak 6.640.000 pengguna berbasis Android dan 572.000 pengguna iOS. Melalui aplikasi Info BMKG, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tentang cuaca, gempa, peta iklim, kualitas udara, cuaca maritim, cuaca bandara, titik panas, peringatan dini, dan lainnya. Masyarakat juga mendapatkan informasi secara cepat, real-time, tepat, akurat, serta luas jangkauan dan mudah dipahami. Info BMKG menyajikan informasi perkiraan cuaca,
dalam 7 hari di seluruh kecamatan di Indonesia. Untuk gempa bumi, aplikasi ini menginformasikan gempa bumi terkini dengan magnitudo di atas 5,0 dan gempa bumi dirasakan disertai jarak lokasi gempa. Informasi iklim yang disajikan diantaranya hari tanpa hujan, perkiraan hujan bulanan, dan analisis hujan bulanan. Selain itu juga menyajikan informasi cuaca maritim berupa ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Indonesia. Aplikasi ini juga dilengkapi informasi cuaca penerbangan yang secara akurat disajikan hingga 4 jam ke depan untuk bandara di Indonesia, serta menyajikan informasi mengenai potensi kebakaran hutan dan lahan dan titik panas. Di momen tertentu, Info BMKG juga menyajikan informasi cuaca jalur mudik untuk kota-kota yang dilewati jalur mudik yang hanya ditampilkan ketika momen mudik serta informasi cuaca untuk event atau acara tertentu.